warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi sallallahu sayyidina wa maulana Muhammadin. Bersyukur kepada Allah Tuhan Salam yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga kita bisa berkumpul berseru dalam acara insyaallah mengandung banyak manfaat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakasek ya, atas kesediaan beliau untuk mendampingi saya dan rekan-rekan guru sekalian SMP Negeri Surabaya yang sangat saya hormati. Terima kasih. Saya ucapkan yang sedalam-dalamnya karena sudah berbaik hati, sudah menghadiri undangan yang secara mungkin dadakan yang seharusnya pada istirahat setelah melakukan aktivitas. Namun saya harus menyita waktunya dalam acara destinasi tentang budaya positif sekolah. Sebelumnya untuk memulai acara ini marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakasek kepada Bapak Didin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Un selaku guru penggerak dan Bapak Ibu yang hadir di sini, Ibu SMP Negeri 1 Surabaya yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua sehingga terutama dalam usaha sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Salawat serta salam juga saya limpahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kelak sampai kepada kita semua. Amin. Tidak banyak pun yang akan saya sampaikan, bahwa yang jelas kami mewakili pihak sekolah merasa bangga dengan banyaknya guru penggerak yang mungkin banyak pula hal positif yang nanti akan dirasakan oleh pihak sekolah atau akan dirasakan oleh sekolah, baik itu oleh guru-gurunya ataupun oleh siswanya. Oleh karena itu harapan kami dari pihak sekolah mudah-mudahan dengan adanya tambahan satu guru penggerak lagi adalah Ibu Un yang semuanya sekarang menjadi dari 4, mudah-mudahan makin memberikan dampak yang positif untuk sekolah kami atau sekolah kita. Maka untuk selanjutnya nanti hal-hal apa yang akan disampaikan oleh Ibu Un, silakan Bapak dan Ibu untuk menyimak dari apa yang nanti mau disampaikan oleh Ibu Un. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena ada tugas yang harus saya laksanakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Bapak Didin. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, kita ke acara inti di mana saya akan melakukan suatu amanah dari pendidikan yang saya lakukan kurang lebih sekitar 2 bulan ini. Nah, di pendidikan tersebut saya diberi amanah untuk mendefinisi tentang budaya positif sekolah. Makna budaya positif dari kata budaya yang artinya mungkin kebiasaan ya, atau kebiasaan. Sikap positif adalah hal yang baik ya. Jadi kalau digabung, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya berisikan kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter diri. Jadi maksud dari budaya positif ini adalah
dengar di pendidikan Indonesia kita adalah profil pelajar Pancasila. Ya, nanti kita insya Allah mengarahkan anak didik kita ke arah sana. Next. Nah, ini adalah pembahasan atau materi yang akan mendukung terwujudnya budaya positif. Di antaranya adalah nomor 1 paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima motivasi yang karena kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga distribusi. Next. Baiklah, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang mengacu atau dirancang secara berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teori psikologi modern dari siswa tersebut. Ya. Jadi intinya kita mendidik anak itu tidak semaunya kita, tapi kita mengacu pada perkembangan anak dan kebutuhan anak sesuai dengan filosofi dengan Ki Hajar Dewantara bahwa tugas pendidik kita adalah membersamai mereka sampai mereka menemukan atau mendapatkan nilai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Next. Oke, di sini untuk mewujudkan tentang budaya positif ada yang dinamakan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Dari kata disiplinnya, yaitu yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, atau nilai-nilai yang dia yakini. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang baik, yang positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan. Jadi tidak ada iming-iming, tidak ada saya ingin dipuji atau saya ingin melakukan disiplin positif tapi ingin mendapat nilai besar. Tidak, tapi kita bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri tapi berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam hati. Tidak ada imbalan atau reward yang dikejar. Next. Nah, dalam melakukan disiplin positif tentunya di dalamnya adalah ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ini nilai-nilai kebajikan universal di mana nilai yang disepakati bersama tanpa memandang latar belakang, agama, suku, ras. Jadi nilai-nilai itu disepakati bersama. Contoh ya nilai kebajikan yaitu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kasih sayang, komitmen, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Nah, ya seperti saya paparkan, nilai kebajikan universal di pendidikan Indonesia ini ada namanya profil pelajar Pancasila, ya, yang di dalamnya itu memiliki nilai-nilai dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepemimpinan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang nanti kita akan berpusat di nilai kebajikan ini. Next. Oke, nah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan itu di suatu pendekatan ini kita namakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa kita terapkan untuk membangun budaya positif itu baik di kelas maupun lingkungan sekolah. Nah, cara membuat keyakinan kelas ini bukan seperti kayak peraturan kelas. Kalau peraturan kelas lebih kepada kayak tertulis gitu, hanya tertampang tapi tidak terlalu mengandung makna yang begitu dalam. Kalau keyakinan kelas, anak itu akan menyadari bahwa yang dilakukannya itu adalah memiliki tujuan, memiliki arah. Ya, ini contoh yang kurang jelas ya. Ini dibuat berdasarkan murid dan gurunya. Jadi ada kesepakatan. Jadi tidak hanya keyakinan kelas itu dibuat sama satu guru gitu, tapi tidak melibatkan murid. Nah, kalau keyakinan kelas ini melibatkan murid, seluruhnya dilakukan, didiskusikan. Ayo nih kita mau sepakat apa? Misalkan tepat waktu. Oke, ditulis tepat waktu. Kalau satu lagi siapa? Misalkan apa yang mau berdebat? Saya mau
motivasi yang pertama itu yang tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini seperti misalkan anak harus memakai pakaian rapi. Nah, dia kalau memiliki motivasi untuk menghindari, berarti dia hanya sebatas saya takut dihukum, saya hanya memilih rasa aman nih, gitu. Jadi ini adalah motivasi eksplisit dari luar. Nah, untuk motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, ya. Seperti kayak saya mau mengerjakan PR tepat waktu agar guru itu memuji saya, tapi tidak dari dalam hati anak tersebut. Oke, dan ini adalah tujuan kita, belum itu, ya. Ini tujuan kita adalah motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi yang mereka inginkan. Ada motivasi mereka itu menjadi apa yang mereka inginkan dan dia bisa menghargai dirinya sendiri, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Oke, next. Nah, biasanya kalau melakukan disiplin positif itu ada kadang pelanggaran, ya, atau suatu penyimpangan terhadap nilai kebajikan. Nah, itu berdasarkan kita pengaruhnya di sini, ya. Ada suatu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Jadi itu yang dilakukannya memiliki tujuan tertentu dan semua yang dilakukannya adalah demi untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar dari manusia? Ya, ini kita juga nanti memperhatikan kebutuhan dasar dari anak didik kita nanti. Ada 5 kebutuhan, ya. Yang pertama kebutuhan survival atau yang dinamakan kebutuhan bertahan hidup, kayak makan dan minum, mungkin mempunyai hunian sama rumah atau mungkin reproduksi. Itu kebutuhan survival. Dan yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima. Murid kita juga mungkin seperti itu, ya. Ada kala yang mungkin cari perhatian, berarti dia ingin dalam dirinya pengen memenuhi kebutuhan rasa sayang dan ingin diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Dia bisa nih, misalkan dia melakukan hal yang dia bisa, itu merupakan juga saya mampu ini. Berarti itu juga bisa dikatakan sebagai pemenuhan kebutuhan penguasaan, kebebasan. Juga mungkin memiliki rasa bosan, rasa jenuh, mungkin kita bisa melakukan metode-metode yang nanti akan membangun semangat atau motivasi dalam diri kita, serta kebutuhan kesenangan. Nanti apabila kebutuhan dasar ini ada salah satu yang tidak bisa dipenuhi, nah itulah bisa menyebabkan penyimpangan nilai-nilai kebajikan. Misalkan satu contoh, dalam suatu kelas ada seseorang anak yang mengambil kotak makanan temannya. Nah, gimana sikap kita? Misalkan anak itu nangis, ya, karena kotak makanannya atau hak dia diambil sama temannya. Kita tidak serta-merta langsung menuduh, memojokkan si anak tersebut, tapi kita pahami dulu. Oh, anak ini bisanya mengambil jatah makanan temannya, kita telusuri apakah dia sedang atau lagi ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dia, yaitu kebutuhan survival, ya. Jadi dia mungkin dari rumahnya tidak membawa makanan, bisa jadi dia ingin memiliki tujuan, dia ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar si anak tersebut. Nah, dan contoh yang lain juga seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat kesalahannya saja, tapi kita telusuri latar belakangnya, bisanya anak berbuat penyimpangan bukan apa, gitu. Ya mungkin lebih paham di sini aja, ya, karena langsung konseling, gitu. Oke, selanjutnya next di sini aja. Nah, untuk kita menekan, ya, mengarahkan agar anak itu tidak menyimpang dari nilai kebajikan, maka ada 5 posisi kontrol dulu, ya. Di sini ada 1 sebagai penghukum, kedua si pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti kita refleksikan kita
Ya, ini adalah adegan. Halo, Bapak Ibu guru BK. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR kemarin yang diberikan diletakkan di meja. Nah, ini Anton, posisi siapa ini ini? sudah berjalan belum? Belum jalan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu siapa ya? Barangkali ada ibu bapak yang seperti itu merasa barangkali. Nah, ini adalah ilustrasi yang kedua ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, ini yang ketiga. Posisi yang kedua. Ya, nanti jangan bilang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali papaku ya masuknya. Ibu juga. Ya, Oke. Ya, selanjutnya dari adegan guru yang keempat ya. Nah, ini pengen tahu nih. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Dan ini adalah posisi yang terakhir. Nah, ini buat di bangku seperti ini. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulkan tugas. kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore habis bekerja di warung. Nggak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Itu adalah tayangan atau adegan-adegan cara menangani siswa yang bisa dikatakan adalah menyimpang dari nilai kebajikan. Nah, yang pertama tadi masih ingat itu posisi apa, Bu? Pak? Nah, ya, posisi sebagai penghukum ya, di mana ciri-cirinya adalah seperti nada hentakan, menyudutkan dan bahkan
yang terakhir ya. Semoga kita bisa mengarah ke sana. Coba kita lihat ya, dampak apa apabila kita berada di salah satu posisi kontrol guru yang 5 tadi. Next, Bu. Saya pakai betul. Oke. Mohon maaf, ini saya juga ada di posisi vakum tadi ya. Oke ya, sebelum diseminasi ini semoga ada manfaatnya. Nah, dampak posisi penghukum, Bapak Ibu, dampaknya seperti apa? Nanti murid akan merasa menjadi pendendam, pemberontak gitu ya, atau bahkan bisa menyalahkan orang lain. Juga posisi ini akan menimbulkan keterpurukan atau rasa trauma ya, atau kesedihan yang sangat berkelanjutan. Itu bisa jadi dampaknya tidak hanya hari itu, tapi bisa jadi jangka panjang. Bisa jadi juga seperti dia ingat, oh saya pernah dukung gitu. Nah, untuk yang posisi yang dampak posisi membuat merasa bersalah, nah posisi ini tidak terlalu menggunakan kata yang agak tinggi, tapi seolah-olah anak itu dibikin dirinya itu tidak berharga ya, jadi tidak punya nilai positif. Jadi nilainya yang dianggap dari dia udah mengejek kamu atau saya ini berarti saya tidak berguna. Itu jadi efeknya yang ditimbulkan apabila menggunakan posisi membuat merasa bersalah. Selanjutnya Bu. Nah, ini dampak posisi teman ya, ada baiknya juga tapi juga ada negatifnya. Dampak positifnya mungkin adalah berinteraksi sama anak itu lebih akrab, lebih mudah berinteraksi dengan anak. Namun ini segi negatifnya, anak itu jadi kecenderungan, jadi ketergantungan sama guru tersebut. Misalkan sama Ibu Rina yang selalu mendukung setiap kali ada masalah, jadi dia berharap Bu Rina nih yang membela saya gitu. Pas gilirannya mungkin Bu Rina nggak mendukung, itu merasa sangat kecewa sekali. Dan mungkin bisa jadi anak tersebut hanya bisa mendengarkan nasihat dari Bu Rina, tapi tidak bisa dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari guru yang lain. Sebenarnya kita polemik di pendidikan kita sebenarnya banyak. Ya, ini adalah semacam suntikan-suntikan positif ya. Mudah-mudahan ada paradigma baru yang kita dapat. Ya. Dan ini adalah dampak positif pemantau ya. Nah, ini juga bisa dikategorikan bagus ya. Minimal kita mempunyai di posisi di sini. Ya, kalau mungkin anak tidak bisa berdiskusi untuk di posisi yang terakhir, minimal kita mempunyai peranan di posisi kontrol yang di sini. Karena apa? Di sini murid bisa memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Ayat tadi juga yang tadi ya Pak Ilham itu, oh berarti saya harus menerima konsekuensinya ya Pak. Jadi kayak merasa sadar gitu. Nah, ini adalah posisi ideal ya, dampak atau posisi terakhir. Ibu Sihanes. Nah, ini adalah dampak dari posisi kita sebagai manajer ya. Dampaknya seperti apa? Anak jadi lebih merdeka, lebih mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab, serta mereka mampu menemukan solusi yang terbaik ya atas permasalahan yang dia dibimbing oleh sang guru ya. Jadi ini adalah kondisi yang sangat ideal dan bisa menyebabkan
dibikin permainan yang mengandung edukasi yang berbasis handphone seperti itu kurang lebih. Nah, ini ada juga yang namanya segitiga restitusi, itu sebagai pengembalian anak itu agar terarah kembali, di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih baik, ya, dan bisa diterima kembali oleh komunitasnya atau kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan atau dicela sama teman-temannya. Ada beberapa tahap dari segitiga restitusi. Next, Lucia. Sabar. Oke, ini ada adegan di mana restitusi, ya, cara pelan-pelan mereka dalam mengembalikan perilakunya ini ada permasalahannya yang dihadapi oleh Bapak Andi ini ya. Nah, ada kasus yang pertama udah cukup ya di sini. Selasa siang Pak Andi sudah bisa mengajar pelajaran dalam bahasa Indonesia, ya. Karena apa? Mengikuti rapat, ya. Namun Pak Andi biar tidak kekosongan kelasnya memberikan tugas, ya, di dalam kelasnya. Maka disimak ya. Betul. Kamu tahu nggak kamu panggil Andi kesini kenapa? Mungkin pribadi dulu sekarang. Betul ya. Kamu kasih Iya Pak, masuk. Tapi saya tidak anak kasih buat ini. Mira, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Andi pun juga sama. Namun setiap kesalahan pasti ada kesannya. Kira-kira apa alasanmu kenapa kamu melakukan tugas? Saya capek untuk pasalnya, namanya seperti itu sampai belum sekolah. Akhirnya saya akhirnya mengantuk. Kamu masih ingat kejadian kelas kita? Masih tidak. Kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Pak. Nah, kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan itu? Selalu tidak menjawab. Nah, berarti kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan itu? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, saya apresiasi atas tanggung jawabmu. Nah, lakukan dengan baik. Terus ini kamu boleh kembali istirahat. Oke, kita berhenti dulu. Sisi kita berhenti dulu ini ya. Ini adalah proses tahapan mengembalikan kondisi anak agar lebih baik ya dari sebelumnya, atau setidaknya mereka menyadari akan kesalahan yang diperbuat. Yang tahap pertama dalam restitusi adalah menstabilkan identitas. Seperti ya, semua orang juga pernah mengalaminya. Bapak juga mungkin rasa begitu kalau kamu di posisi kalau saya di posisi kamu, itu menstabilkan identitas. Selanjutnya tahap yang kedua itu validasi kesalahan. Nah, terus kenapa? Saya kita tanya, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Oh, karena begini. Nah, nanti tahap yang ketiganya itu ya adalah mencari solusinya. Itu adalah tahap restitusi. Nah, ada juga
langsung bisa membuat siswa trauma dan malu. Dengan cara ini kita bisa menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian adalah pemaparan diskriminasi tentang budaya positif. Barangkali ada tanggapan Bapak Ibu setelah mendengarkan adegan demi adegan ada suatu gitu di hati, oh iya ya saya selama ini begini ya gitu. Oh selama ini saya begini ya, dan tidak ada saya tapi seperti apa. Barangkali ada yang mau bertanggapi, enggak? Setelah umpan balik kita melakukan diskriminasi, sudah mendengarkan paparan yang tadi saya jelaskan dan melalui adegan-adegan, apakah ada yang menanggapi Bapak Ibu sekalian terhadap diri saya yang sebelumnya, dan mudah-mudahan setelahnya ini ada hal positif, hal baik yang nanti kita bisa terapkan kepada anak di keseharian nanti. Enggak? Silakan Bapak Andi. Ini adalah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in Sayyidina wa maulana Muhammadin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga kita bisa berkumpul bersedekah dalam acara insyaallah mengandung banyak manfaat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakasek atas kesediaan beliau untuk mendampingi saya dan rekan-rekan guru sekalian SMP Negeri Surabaya yang sangat saya hormati. Terima kasih. Saya ucapkan yang sedalam-dalamnya karena sudah berbaik hati, sudah menghadiri undangan yang secara mungkin dadakan yang seharusnya pada istirahat setelah melakukan aktivitas. Namun saya harus menyita waktunya dalam acara diskriminasi tentang budaya positif sekolah. Sebelumnya untuk memulai acara ini marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakasek kepada Bapak Dipin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
pendidikan tersebut saya diberi amanah untuk mendefinisi tentang budaya positif sekolah. Makna budaya positif dari kata budaya yang artinya mungkin kebiasaan ya, atau kebiasaan. Sikap positif adalah hal yang baik ya. Jadi kalau digabung, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya berisikan kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi maksud dari budaya positif ini adalah tujuannya yaitu menumbuhkan karakter atau karakter murid yang kita pernah dengar di pendidikan Indonesia kita adalah profil pelajar Pancasila ya. Nanti kita insya Allah mengarahkan anak didik kita ke arah sana. Next. Nah ini adalah pembahasan atau materi yang akan mendukung terwujudnya budaya positif. Di antaranya adalah nomor 1 paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima motivasi, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga distribusi. Next. Baiklah, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang mengacu atau dirancang secara berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teori psikologi modern dari siswa tersebut ya. Jadi intinya kita mendidik anak itu tidak semaunya kita, tapi kita mengacu pada perkembangan anak dan kebutuhan anak sesuai dengan filosofi dengan diajar Dewantara bahwa tugas pendidik kita adalah membersamai mereka sampai mereka menemukan atau mendapatkan nilai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Next. Oke, di sini untuk mewujudkan tentang budaya positif ada yang dinamakan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Dari kata disiplina yaitu yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, atau nilai-nilai yang dia yakini. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang baik, yang positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan. Jadi tidak ada iming-iming, tidak ada saya ingin dipuji atau saya ingin melakukan disiplin positif tapi ingin mendapat nilai besar. Tidak, tapi kita bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri tapi berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam hati. Tidak ada imbalan atau reward yang dikejar. Next. Nah, dalam melakukan disiplin positif tentunya di dalamnya adalah ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ini nilai-nilai kebajikan universal di mana nilai yang disepakati bersama tanpa memandang latar belakang, agama, suku, ras. Jadi nilai-nilai disepakati bersama. Contoh ya nilai kebajikan yaitu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kasih sayang, komitmen dan lain-lain. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Nah ya seperti saya awal paparkan, nilai kebajikan universal di pendidikan Indonesia ini ada namanya profil pelajar Pancasila ya, yang di dalamnya itu memiliki nilai-nilai dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepemimpinan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang nanti kita akan berpusat di nilai kebajikan ini. Next. Oke, nah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan itu di suatu pendekatan ini kita namakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa kita terapkan untuk membangun budaya positif itu baik di kelas maupun lingkungan sekolah. Nah, cara membuat keyakinan kelas ini bukan seperti kayak peraturan kelas. Kalau peraturan kelas lebih kepada kayak tertulis gitu, hanya tertampang tapi tidak terlalu mengandung makna yang begitu dalam. Kalau keyakinan kelas anak itu akan menyadari bahwa yang dilakukannya itu adalah memiliki tujuan, memiliki arah. Ya, ini contoh yang kurang jelas ya. Ini dibuat berdasarkan
murid dan gurunya. Jadi ada kesepakatan. Jadi tidak hanya keyakinan kelas itu dibuat sama satu guru gitu, tapi tidak melibatkan murid. Nah, kalau keyakinan kelas ini melibatkan murid, seluruhnya direnungkan, didiskusikan. Ayo nih kita mau sepakat apa? Misalkan tepat waktu, oke ditulis tepat waktu. Kalau satu lagi siapa? Misalkan apa yang mau berdampak? Saya mau memberi keyakinan kelas, misalkan gotong royong. Nah itu juga sama, merupakan bentuk-bentuk komitmen atau keyakinan kelas yang disepakati bersama. Oke, next. Nah, seperti yang tadi dipaparkan di awal juga, ini untuk mewujudkan disiplin positif ada beberapa motivasi yang mendukungnya. Di mana motivasi ini itu adalah membentuk suatu perilaku manusia. Seseorang yang melakukan disiplin positif itu memiliki 3 motivasi. Motivasi yang pertama itu yang tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini seperti misalkan anak harus memakai pakaian rapi. Nah dia kalau memiliki motivasi untuk menghindari, berarti dia hanya sebatas saya takut dihukum, saya hanya memilih rasa aman nih gitu. Jadi ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Nah untuk motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain ya. Seperti kayak saya mau mengerjakan PR tepat waktu agar guru itu memuji saya, tapi tidak dari dalam hati anak tersebut. Oke, dan ini adalah tujuan kita belum itu. Ya, ini tujuan kita adalah motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi yang mereka inginkan. Ada motivasi mereka itu menjadi apa yang mereka inginkan dan dia bisa menghargai dirinya sendiri ya dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Oke, next. Nah, biasanya kalau melakukan disiplin positif itu ada kadang pelanggaran ya atau suatu penyimpangan terhadap nilai kebajikan. Nah, itu berdasarkan kita pengaruhnya di sini ya. Ada suatu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Jadi itu yang dilakukannya memiliki tujuan tertentu dan semua yang dilakukannya adalah demi untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar dari manusia? Ya, ini kita juga nanti memperhatikan kebutuhan dasar dari anak didik kita nanti. Ada 5 kebutuhan ya. Yang pertama kebutuhan survival atau yang dinamakan kebutuhan bertahan hidup kayak makan dan minum, mungkin mempunyai hunian sama rumah atau mungkin reproduksi. Itu kebutuhan survival. Dan yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima. Murid kita juga mungkin seperti itu ya. Ada kala yang mungkin cari perhatian, berarti dia ingin dalam dirinya pengen memenuhi kebutuhan rasa sayang dan ingin diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Dia bisa nih, misalkan dia melakukan hal yang dia bisa itu merupakan juga saya mampu ini. Berarti itu juga bisa dikatakan sebagai pemenuhan kebutuhan penguasaan, kebebasan. Juga mungkin memiliki rasa bosan, rasa jenuh, mungkin kita bisa melakukan metode-metode yang nanti akan membangun semangat atau motivasi dalam diri kita, serta kebutuhan kesenangan. Nanti apabila kebutuhan dasar ini ada salah satu yang tidak bisa dipenuhi, nah itulah bisa menyebabkan penyimpangan nilai-nilai kebajikan. Misalkan suatu contoh, dalam suatu kelas ada seseorang anak yang mengambil kotak makanan temannya. Nah, gimana sikap kita? Misalkan anak itu nangis ya karena kotak makanannya atau takut dia diambil sama temannya. Kita tidak serta-merta langsung menuduh memojokkan si anak tersebut, tapi kita
ada 5 posisi kontrol dulu ya. Di sini ada 1 sebagai penghukum, kedua si pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti kita refleksikan kita sebagai di posisi mana. Ada tayangan video, maka untuk dipersilahkan menyimak. Ya, ini adalah adegan. Halo, Bapak Ibu guru BK. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR kemarin yang diberikan diletakkan di meja. Nah, ini Anton, posisi siapa ini itu? sudah berjalan belum? Belum jalan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu siapa ya? Barangkali ada ibu bapak yang seperti itu merasa barangkali. Nah, ini adalah ilustrasi yang kedua ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, ini yang ketiga. Posisi yang kedua. Nanti jangan bilang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali aku ya masuknya. Ya juga. Oke. Ya, selanjutnya dari adegan guru yang keempat ya. Nah, ini pengen tahu nih. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Pak, 3 kali berarti saya dapat saksi Pak. Dan ini adalah posisi yang terakhir. Nah, ini buat dibantu seperti ini. Saya kumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore habis bekerja di warung, bosan Pak kumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke. Itu adalah tayangan atau adegan-adegan cara menangani siswa yang bisa dikatakan adalah menyimpang dari kebajikan. Nah, yang pertama tadi masih ingat itu posisi apa Bu? Ya, posisi sebagai penghukum ya, di mana ciri-cirinya adalah seperti nada hentakan, menyudutkan, dan bahkan mungkin terkesan adalah hukuman fisik, misalnya di lapangan, dan lain-lain. Dan itu nanti semuanya akan berdampak ya sesuai tiap
teman ya. Ini mungkin juga ada nilai baiknya dan nilai kurang baiknya. Nanti kita bahas di next ya. Ya betul, ini lebih kepada tidak menyakiti ya, tidak mau menyakiti anak walaupun anak itu sedikit menyimpang. Dan ini yang keempat adalah posisi sebagai bukan sebagai pemantau. Ini kamu udah 3 kali nih, kamu dapat hari ini nggak berapa nih, gitu. Jadi kayak data konkretnya dia udah dapat. Nah, dan yang terakhir ini adalah posisi manajer ya, dimana dia posisi manajer ini lebih kepada rasa bertanggung jawab dan si anak tersebut mengatasi solusinya. Jadi diajak berdiskusi. Oke, nah kita di posisi mana di posisi mana kita inginkan, dan ini idealnya adalah di posisi yang terakhir ya. Semoga kita bisa mengarah ke sana. Coba kita lihat ya, dampak apa apabila kita berada di salah satu posisi kontrol guru yang 5 tadi. Next Bu. Saya pakai betul. Oke. Mohon maaf, ini saya juga ada di posisi tadi ya. Oke ya, sebelum desiminasi ini semoga ada manfaatnya. Nah, dampak posisi menghukum, Bapak Ibu, dampaknya seperti apa? Nanti murid akan merasa menjadi pendendam, pemberontak gitu ya, atau bahkan bisa menyalahkan orang lain. Juga posisi ini akan menimbulkan keterpurukan atau rasa trauma ya, atau kesedihan yang sangat berkelanjutan. Itu bisa jadi dampaknya tidak hanya hari itu, tapi bisa jadi jangka panjang. Bisa jadi juga seperti dia ingat saya pernah dukung gitu. Nah, untuk yang posisi yang dampak posisi membuat merasa bersalah, nah posisi ini tidak terlalu menggunakan kata yang agak tinggi, tapi seolah-olah anak itu dibikin dirinya itu tidak berharga ya, jadi tidak punya nilai positif. Jadi nilainya yang dianggap dari dia udah mengejek kamu atau saya ini, berarti saya tidak berguna. Itu jadi efeknya yang ditimbulkan apabila menggunakan posisi membuat merasa bersalah. Selanjutnya Bu. Nah, ini dampak posisi teman ya, ada baiknya juga, tapi juga ada negatifnya. Dampak positifnya mungkin adalah berinteraksi sama anak itu lebih akrab, lebih mudah berinteraksi dengan anak. Namun ini segi negatifnya, anak itu jadi kecenderungan, jadi ketergantungan sama guru tersebut. Misalkan nih sama Ibu Rina yang selalu mendukung setiap kali ada masalah, jadi dia berharap Bu Rina nih yang membela saya gitu. Pas gilirannya mungkin Bu Rina nggak mendukung, itu merasa sangat kecewa sekali. Dan mungkin bisa jadi anak tersebut hanya bisa mendengarkan nasihat dari Bu Rina, tapi tidak bisa dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari guru yang lain. Sebenarnya kita polemik di pendidikan kita sebenarnya banyak. Ya. Ini adalah semacam suntikan-suntikan positif ya. Mudah-mudahan ada paradigma baru yang kita dapat. Ya. Dan ini adalah dampak positif pemantau ya. Nah, ini juga bisa dikategorikan bagus ya. Minimal kita mempunyai di posisi di sini. Ya, kalau mungkin anak tidak bisa berdiskusi untuk di posisi yang terakhir, minimal kita mempunyai peranan di posisi kontrol yang di sini. Karena apa? Di sini murid bisa memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Ayat tadi juga ayat Pak Ilham itu, berarti saya harus menerima konsekuensinya ya Pak. Jadi kayak merasa sadar gitu. Nah, ini adalah posisi ideal ya, dampak atau posisi terakhir. Ibu Sihan next. Nah, ini adalah dampak dari posisi kita sebagai manajer ya. Dampaknya seperti apa? Anak jadi lebih merdeka, lebih mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab, serta mereka mampu menemukan solusi yang terbaik ya atas permasalahan yang dibimbing oleh sang guru ya.
Jadi ini adalah kondisi yang sangat ideal dan bisa mewujudkan atau menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Bismillahirrahmanirrahim ya, guru bergerak Indonesia maju. Oke, lanjut next. Ini adalah pembahasan yang terakhir ya, kita di penghujung. Ini adalah segitiga restitusi. Dari sekian rangkaian untuk mewujudkan budaya positif, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tidak mungkin tinggal diam ya Bapak Ibu. Kita ada suatu cara agar mengembalikan anak itu kepada kondisi atau posisi yang jauh. Kalau misalkan dia salah arah, kita benerin lagi gitu. Kalau misalkan dia berbelok, ayo kita benerin. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa menekan anak, tidak bisa membatasi tumbuh kembang anak. Ibarat kalau kita petani, sekolah adalah tempat bercocok tanam. Ya, kalau misalkan dan kita adalah sebagai petaninya, anak-anak adalah sebagai tanamannya. Dan masing-masing tanaman itu memiliki sifat atau perlakuan serta kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita juga tidak bisa menyamakan yang kemampuan yang ini harus disamakan dengan kemampuan yang satu laginya. Ada takaran-takaran sendiri. Barangkali di akademik ini tidak bisa dari segi ekskul atau di segi keterampilan lebih menonjol ya. Kita hanya bisa mengarahkan misalkan si tanaman itu ada hama, ada ulat atau serangga yang akan mengambil bagian kerusakan tanaman. Otomatis kita sebagai petani akan mengambil siasat, mencari pestisida yang tepat, yang bagus. Nah sama kita juga seperti itu. Sekiranya anak sudah mulai ada pengaruh-pengaruh negatif, kita juga ada siasat bagaimana kita untuk membenahi agar anak tersebut jangan sampai rusak, minimal jangan sampai rusak mentalnya gitu. Terus kita hanya bisa misalkan tanaman itu memberi pupuk ya, memberi atau mengatur tingkat kesuburan tanah, tapi kita tidak bisa menahan laju kembang si tanaman tersebut. Biarkan anak tumbuh berkembang berdasarkan kodratnya ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi istilahnya zamannya kita dulu dididik itu berbeda dengan zamannya anaknya sekarang. Tidak kita bisa samakan ya. Mungkin kalau kita sekarang dilemaannya dengan zaman era abad 21 di mana serba canggih, makanya anak mungkin ketergantungan dengan gadget ya dan yang lain-lain. Nah, tugasnya kita adalah memberi suatu penyajian dalam bentuk misalkan metode yang menyenangkan yang berbasis barangkali digital yang disukai, entah dibikin permainan yang mengandung edukasi yang berbasis handphone seperti itu kurang lebih. Nah ini ada juga yang namanya segitiga restitusi itu sebagai pengembalian anak itu agar terarah kembali, di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih baik ya dan bisa diterima kembali oleh komunitasnya atau kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan atau dicela sama teman-temannya. Ada beberapa tahap dari segitiga restitusi. Next, Justina. Sabar. Oke, ini ada adegan di mana restitusi ya, cara pelakuan mereka dalam mengembalikan perilaku ini ada permasalahannya nanti yang dihadapi oleh Bapak Andi ini ya. Nah, ada kasus yang pertama udah cukup ya di sini. Salah satunya Pak Andi sudah bisa mengajar pelajaran dalam bahasa Indonesia, ya. Karena apa? Mengikuti laporan, ya. Namun Pak Andi dia tidak kosongan kelasnya, memberikan tugas ya di dalam kelasnya. Maka disimak ya. Betul. Kamu tahu nggak kamu panggil Pak Andi kesini kenapa? Mungkin Pak Andi bergerak siang. Ya, betul ya. Kamu kesana? Dia keluar masuk, tapi saya tidak mau
Mila, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Orang itu juga sama. Namun setiap kesalahan pasti ada kesannya. Kira-kira apa alasanmu kenapa kamu melakukan tugas? Saya capek untuk perasaannya, makanya setelah itu sampai belum sekolah. Akhirnya saya kerja mengantuk. Kamu masih ingat kejadian kelas kita? Masih tidak? Kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan itu? Selalu tidak menjawab, Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan itu? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ahli dan akan saya kumpulkan besok. Baik, saya apresiasi atas tanggung jawabmu. Nah, lakukan yang baik. Terus ini kamu boleh kembali istirahat. Oke, kita berarti dulu sisi juga berarti dulu ini ya. Ini adalah proses tahapan mengembalikan kondisi anak agar lebih baik ya dari sebelumnya, atau setidaknya mereka menyadari akan kesalahan yang diperbuat. Yang tahap pertama dalam restitusi adalah menstabilkan identitas. Seperti ya semua orang juga pernah mengalaminya. Bapak juga mungkin rasa begitu kalau kamu di posisi kalau saya di posisi kamu, itu menstabilkan identitas. Selanjutnya tahap yang kedua itu validasi kesalahan. Nah terus kenapa? Saya suka tanya, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Oh karena begitu ini. Nah nanti tahap yang ketiganya itu ya adalah mencari solusinya. Itu adalah tahap restitusi. Nah ada juga contoh adegan yang keduanya. Next Bu. Ini biasanya ekskul. Ini untuk Pak Hana ya. Iya. Pada satu kita tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler. Nah, ini adalah posisi menstabilkan identitas. Dengan cara ini kita bisa menyukai kesalahan dan tidak
barangkali ada tanggapan Bapak Ibu setelah mendengarkan adegan demi adegan ada suatu tek gitu di hati, oh iya ya saya selama ini begini ya gitu. Oh selama ini saya begini ya, dan tindak lanjut saya nanti seperti apa. Barangkali ada yang mau bertanggapi, enggak? Setelah umpan balik kita melakukan destinasi, sudah mendengarkan paparan yang tadi saya jelaskan dan melalui adegan-adegan, apakah ada yang menanggapi Bapak Ibu sekalian terhadap diri saya yang sebelumnya, dan mudah-mudahan setelahnya ini ada hal positif, hal baik yang nanti kita bisa terapkan kepada anak di keseharian nanti. Enggak? Silakan Bapak Andi. Ini adalah ininya ya, atau tadi. Bapak Andi yang tadi nyata. Nyata ini bukan. Baik Bu Un, terima kasih semuanya. Dari Bapak kita juga udah baru tahu sih tadi ada berapa? 5 ya? 5. Nah 5. Dari 5 video tadi saya tuh fokus sama yang pertama tadi, yang penghukum ya. Nah itu kan efeknya kebanyakannya negatif ya. Betul ya. Gimana kalau si penghukum itu kita alihkan semisal hukumannya ke hal yang bacaan Al-Quran, kayak gitu tuh, hafalan Pancasila, apa itu bisa merubah atau tetap hasilnya bakalan negatif atau justru malah sebaliknya? Dan kita terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ali ya. Ini tanggapan atau pertanyaannya? Pertanyaannya. Ya betul Bapak Andi, itu adalah salah satu alternatif ya. Berarti kita di situ lebih kepada bukan hukuman ya. Jadi seperti saya berapa juga Pak? Barangkali Pak Nur yang dikatakan tadi Pak Andi, gimana hukumannya itu dialihkan bukan hukuman fisik ya. Kita lebih alihkan ke yang misalkan, ayo hafalan, kamu sudah terlambat sekian menit, lalu diarahkannya hafalan. Itu termasuknya kita menanamkan nilai budaya positif Bapak. Dengan cara itu betul kita secara tidak langsung menumbuhkan budaya positif yang ada pada anak gitu. Jadi kita secara tidak langsung itu memberikan pancingan. Nah, jadi kalau mungkin ya dengan adanya itu dia sadar atau lebih kepada motivasi intrinsik tadi, berarti ya kita sebagai pendidik berhasil gitu ya untuk mengarahkan anak itu dalam kategori berkarakter ya, nilai-nilai kebajikannya sudah masuk, sudah ada gitu. Barangkali ada tanggapan dari Pak Nur, enggak? Ini tanggapan ya Pak Nur ya. Saya mau menambahkan saja. Jadi kalau sosial media tetap yang paling bagus itu sebagai media, karena dalam posisi ini siswa mempunyai kesadaran sendiri bahwa dia itu memperbaiki kesalahannya. Misalnya ya ada siswa yang terlambat, terus di hukumannya suruh baca Al-Quran, tetap saja nanti akan terlambat kalau memakai sebagai penghukum. Jadi tetap yang ideal ya sebagai media, agar tujuannya agar murid tersebut menjadi sadar atas kesalahannya dan tidak mengulangi untuk tidak sama lagi. Itu sebagai contoh. Itu yang saya tambahkan. Ya. Terima kasih Pak Nur ya, karena Pak Nur adalah guru penggerak yang senior, mungkin lebih paham ya. Jadi betul seperti itu ya. Istilahnya tetap masih pada posisi penghukum. Jadi anak itu nantinya lebih kepada tetap mengulangi ya. Kalau penghukum jadi anak cenderung nanti akan mungkin berbalik lagi. Kalau misalkan terlambat ya terlambat lagi gitu. Tapi kalau misalkan posisi manajerial, anak itu dikembalikan rasa tanggung jawabnya dan diberi pandangan. Kalau saya tepat waktu, berarti saya adalah orang yang mempunyai komitmen. Jadi dia punya harga diri gitu ya. Jadi dia lebih berharga, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Jadi ada nilainya. Mungkin kalau misalkan kayak tadi solusi dari Pak Adi juga nggak salah sebenarnya ya. Cuman istilahnya kalau dari segi kontrol yang hukum
waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau mencoba memberikan tanggapan dari paparan dari Ibu Uun Unaya yang sangat luar biasa. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di sini ada Bapak Ibu atau saya sendiri yang pernah mengalami di posisi yang poin pertama. Atau juga saya sendiri pernah mengalami di poin kedua, ketiga, dan keempat. Dan mungkin teman-teman juga sudah banyak mengalami di poin yang kelima. Walaupun memang hanya sebagian kecil yang di poin kelima mungkin bagi saya. Jadi untuk kedepannya ini adalah sesuatu yang bagi saya sendiri secara pribadi adalah yang luar biasa. Bu keren banget, maju terus, pantang mundur. Pokoknya luar biasa. Semuanya bagi saya sudah sangat keren. Luar biasa. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kegiatan kali ini. Semoga mengandung manfaat untuk pribadi saya dan untuk semuanya. Saya akhiri acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan. Kalau lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru karena telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita masih bisa bertemu ya dalam kondisi sehat semuanya. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada. Baiklah anak-anak ya, untuk pertemuan kali ini Ibu mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Belum ya? Oh sudah tahu. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Kayak semisal apa tidak boleh terlambat. Oke, itu berarti seperti apa? Peraturan. Ya. Apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan? Ada yang tahu? Kalau peraturan itu sifatnya hanya tertulis ya, tertampang tapi tidak ada makna yang lebih dalam lagi ya. Tapi kalau keyakinan itu menumbuhkan rasa tanggung jawab kita. Kita sadari nilai-nilai yang kita yakini. Ya, contoh misalkan gotong royong. Tidak hanya saja gotong royong dalam tulisan gotong royong, tapi dalam diri kalian meyakini kalau dengan gotong royong saya akan menjadi orang yang lebih peka terhadap sesama, terhadap lingkungan. Misalkan nilai kebajikan yang kalian miliki adalah mandiri, misalkan ya. Mandiri akan membuat kalian menjadi orang yang apa? Ayo, yang diyakini coba dari mandiri. Tujuan mandiri untuk disiplin. Dan lagi mandiri untuk agar kalau kita mempunyai permasalahan bisa diatasi sendiri ya. Jadi kita lebih mempunyai rasa tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada pada diri kalian. Coba kalian punya nilai kebajikan apa? Contoh. Siapa namanya? Hairul. Dari diri Hairul saya sudah mempunyai nilai ini loh. Nilai apa? Misalkan jujur. Sudah nilai jujur ada. Nilai keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kalian sepakati bersama ya. Kita nanti akan mencoba berdiskusi ya. Nanti kalian ini sepakat tidak dari nilai-nilai yang nanti teman-teman kalian tulis di papan tulis. Bisa dimengerti? Siap, ya? bisa. Kita coba ya. Coba kita membuat nilai-nilai keyakinan berdasarkan versi kalian. Dan nanti nilai keyakinan itu kita sepakati bersama, kita jalankan bersama, dan kita tahu itu konsekuensinya nanti seperti apa apabila melanggar dari nilai-nilai keyakinan. Oke ya, Ibu tulis di sini dulu, nanti kalian
makan. Oh, telat ini jam berapa? Sudah lebih dari 20 menit ya. Oke, nanti Ibu selepas ini Ibu mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Mei ya. Boleh? Sekarang Mei-nya silakan duduk dulu bersama teman-temannya. Oke. Udah, nilai kejujuran. Ayo selanjutnya. Oke. Disiplin waktu. Oke, disiplin waktu selanjutnya. Apa lagi? Ayo, Sel. Punya nilai keyakinan? Oh, gue punya. Oke, gotong royong. Selanjutnya, oke. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi? Ayo. Ayo, selanjutnya mandiri. Ada lagi selanjutnya? Oke. Saling menghargai. Bagus. Ada lagi? Mei mau coba? Oke. Sertifikat kelas. Ada lagi? Oke. Ayo yang lain barangkali punya nilai keyakinan yang nanti bisa disepakati bersama. Ada? Oke, siapa? Jaga etika dan sopan santun. Bagus ya. Nah, ya ini adalah menjaga kebersihan. Oke ya. Ini nanti kita bahas bersama. Mulai dari nilai keyakinan tadi dari siapa ini? Dari Hairul. Kalian sepakat tidak ini menjadi nilai keyakinan kelas? Kejujuran sepakat atau tidak? Sepakat. Oke ya, sepakat. Yang kedua, disiplin waktu. Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat. Alasannya kalau disiplin waktu? Harus berangkat tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Ya, itu tidak boleh terlambat. Ya, ini maknanya atau keyakinannya kalau nilai jujur itu ingin menjadikan kita adalah orang yang jujur. Ya, tidak hanya sebatas tulisan ini jujur, tapi kita yakini dengan menjaga atau melakukan kejujuran nanti kedepannya kita akan lebih enak kalau dalam jujur tuh ya, apalagi nanti bisa diterima di halayak ramai di masyarakat. Kalau orang jujur pasti kesananya enak. Yang ketiga, gotong royong. Sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, sepakat ya. Dengan nilai gotong royong kita akan menumbuhkan sifat bekerja sama, saling menghargai, saling membantu ya. Itu nilai-nilai
Sepakat. Sepakat. Ini nilai kelas keyakinan kalian. Ini yang buat kalian, yang menjalankan juga kalian, ya, oke? Mandiri. Sepakat atau tidak? Sepakat. Saling menghargai. Sepakat. Tertib piket kelas. Sepakat. Oke, menjaga etika dan sopan santun. Sepakat. Dan terakhir menjaga kebersihan. Sepakat. Oke, semuanya peraturan atau keyakinan kelas sudah dibentuk oleh kalian sendiri. Berarti kalianlah yang nanti akan melaksanakannya dengan baik. Dan sekarang kalau dirasa ini adalah semuanya sepakat, setuju tidak nanti dipasang di kertas manila ini sebagai keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju, Bu. Baiklah ya. Ini silakan nanti ditulis berdasarkan keyakinan kelas yang tadi ditulis bersama dan ditulis. Silakan yang tulisannya bagus ini siapa dipajang nanti di papan tulis atau di tempat-tempat yang sekiranya bisa atau mudah dibaca dan dilihat. Siapa yang tulisannya bagus? Ike. Ike, silakan ke. Ayo, Matt. 1, 2, 3. Sesuai dengan kesepakatan. Yuk. Iya. Boleh. Oke ya, ini tidak. Nah, tidak ada paksaan dari diri kalian. Kalianlah yang membuat, berarti kalianlah nanti akan yang menjalankannya. Silakan. Ya, Ike. Yang agak gede aja Kak, biar kelihatan besar dan dilihat oleh teman-teman yang lain. Terus oke, yang ketiga itu adalah gotong royong. Oke. 6. Saling menghargai. 7. Tertib piket kelas. Jadi nanti kalau ada yang sama ini ya keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kalian dan kalian harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Silakan ini ditempel, dipajang di tempat yang sekiranya mudah untuk dibaca. Silakan Ike dan temannya untuk menempel di tempat yang mudah dibaca dan dilihat. Boleh di sini ya. Kita tempel di sini ya. Ya, tempel enggak itu? Oke. Yuk, kita semuanya sepakat. Kita semuanya meyakini nilai-nilai kebajikan ini dengan menjalankan dengan baik ya. Oke, keyakinan kelas yang pertama kita bacakan. 1, 2, 3, 4, 5, mandiri, saling menghargai. 7,
untuk konsisten dan disiplin. Dari kelas 7J saya sangat setuju dengan adanya keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas saya lebih bertanggung jawab dan mandiri. Keyakinan kelas, saya belajar untuk menghargai